Saya ingin Miss V saya menjadi seperti dulu lagi, kencang dan kesat, kata Imar. Kamu serius, Mar? Tanya Buhaya setengah tidak percaya. Imar tersenyum sambil mengangguk. Lalu si dukun menyediakan segala sesuatunya termasuk perapian. Malam itu Imar disuruh mengangkangi perapian yang sudah disediakan. Setelah itu tidak tahu lagi apa yang terjadi karena tempat Imar berbaring itu ditutupi dengan kain hitam dan kain itu sangat gelap. Keesokan harinya Buhaya dan Imar berjalan pulang. Dan singkat cerita beberapa tahun berlalu, sekarang Imar sudah menikah lagi dengan suami yang ke-20. Pernikahan yang ini bertahan lumayan lama. Menginjak usia 35 tahun, Imar ditinggal mati oleh suaminya. Dan tidak lama setelah kematian suaminya itu, dia menikah lagi sebanyak 3 kali hingga usianya mencapai 38 tahun. Namun lagi-lagi pernikahan itu gagal dan setelah gagalnya pernikahan yang ke-23, Imar memutuskan untuk menjanda saja. Namun saat dia menjadi janda, saat itulah terjadi sesuatu yang tidak terduga. Di saat dia sudah menjanda selama 1 tahun, tidak disangka-sangka Imam, masih ingat sama Imam kan, anaknya Buhaya, dia datang menemui Imar. Assalamualaikum, ucap Imam saat tiba di depan pintu marhamah. Lalu Imar membuka pintu rumahnya. Kamu Mam, ada apa? Tanya Imar sambil tersenyum seraya mempersilahkan Imam masuk. Saat Imam masuk, dia merasakan bagian telapak kakinya panas, namun dia mencoba menghiraukan itu. Ada apa Mam? Tanya Imar. Imam terlihat gugup ketika ingin menjawab pertanyaan Imar. Dan sedikit cerita, Imam ini dia sudah tumbuh menjadi seorang laki-laki soleh yang juga merupakan guru ngaji di masjid. Jadi susuk itu tidak akan mempan mempengaruhi Imam karena keimanannya juga cukup kuat. Begini, saya kemari ingin mengatakan sesuatu yang sedari dulu selalu saya pendam, kata Imam. Apa? Tanya Imar mulai penasaran. Saya berniat menikahimu, kata Imam lagi. Imar mengerutkan keningnya lalu berdiri sambil terus memandangi Imam. Aku gak bisa, kamu udah terkena. Saya tahu tentang semuanya. Dan saat ini saya tidak dalam pengaruh sesuatu apapun. Saat ini saya dalam keadaan sadar demi Allah, ucap Imam. Dan saat mendengar Imam menyebut nama Allah, Imar meringis kesakitan. Ada rasa nyeri, sakit, campur aduk di bagian tubuhnya yang dipasangi susuk khusus itu. Bukan intan, ini susuk yang dipasang saat si dukun dan si Imar hanya berdua. Demi Allah, saya ini dalam keadaan sangat sadar, lanjut Imam yang membuat Imar kembali meringis kesakitan. Stop Mam, jangan sebut itu di sini, ujar Imar. Sekarang juga kamu keluar dari rumahku, bentak Imar pada Imam. Saya cuma ingin membantu, saya tidak ingin wanita yang saya cintai selama ini semakin terjatuh dalam kehancuran seperti ini, kata Imam. Lalu Imar berteriak diam kepada Imam seraya mengambil sapu lalu memukuli Imam dengan marah. Lalu 2 minggu setelah kejadian itu, Imam kembali menemui Imar lagi. Kali ini dia tidak mengucapkan salam. Saat itu Imar sedang menampi beras yang habis ditumbuk. Imam duduk di atas potongan kayu yang berseberangan dengan Imar. Maaf jika kedatangan saya mengganggu. Saya ingin meminta kesempatan padamu, ucap Imam. Astaga Mam, kamu itu terlalu muda, kamu masih anak-anak. Aku gak mau nerima kamu, apalagi sebagai suami ataupun kekasih. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini sebelum kupanggil orang-orang untuk mengusirmu, bentak Imar. Mendengar hal itu, Imam langsung pergi dan sebelum pergi dia berkata, aku tidak akan pernah menyerah. Hari-hari berlalu. Hari itu Imar sedang duduk sendirian, entah apa yang dipikirkannya. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara yang saat Imar menoleh ternyata itu adalah Imam. Percayalah, aku ingin membantumu keluar dari semua ini. Hilangkan semua dendammu dan kembalilah seperti Imar yang ku kenal dulu. Yang baik, yang soleha dan ramah kepada siapapun, kata Imam. Kamu gak ngerti Mam, jawab Imar pelan. Aku cukup tahu walaupun saat itu aku masih berumur 13 tahun. Ibuku yang mengantarmu ke rumah dukun itu kan, aku tahu semuanya, kata Imam. Imar terdiam sesaat lalu menatap Imam.
Kamu terlalu muda, Mam, ucapnya sebelum pergi meninggalkan Imam. Aku sudah berusia 27 tahun, jawab Imam. Dan 1 tahun berlalu saat usia Imar memasuki usia 40 tahun dan Imam berusia 28 tahun. Akhirnya Imar menerima lamaran Imam dan setelah resmi menikah, Imam membantu Imar untuk kembali menjadi Imar yang dulu lagi. Imam juga meyakinkan bahwa dirinya tidak akan berpaling meski susuk itu sudah dibuang dari istrinya. Imam juga menyuruh agar susuk itu dilepas. Namun terlambat, dukun yang memasang susuk itu ternyata sudah meninggal. Kita akan cari cara supaya susuk itu bisa dicabut, kata Imam. Dan di suatu malam setelah dia pulang dari masjid, kamu sudah sholat? Tanya Imam. Aku gak bisa, soalnya tubuhku rasanya sakit sekali saat aku ingin sholat, kata Imar. Imam menarik nafas panjang lalu memegang tangan Imar. Sholatlah, usahakan jangan sampai susuk itu menguasaimu, kata Imam. Dan hari-hari berlalu, Imar sekarang menjadi sakit-sakitan, apalagi setelah dia mulai untuk sholat dan mengaji. Hingga di suatu hari Imam pulang dengan wajah yang sangat senang. Semuanya akan berakhir, aku sudah ketemu dengan Haji Bahran, beliau adalah guruku sewaktu dulu, katanya susuk itu bisa dilepaskan, kata Imam sambil tersenyum. Syukurlah, ucap Imar sambil meneteskan air matanya. Kita akan pergi ke sana hari Senin besok. Kamu siap kan? Kata Imam. Imar mengangguk pelan. Lalu hari Seninnya mereka berdua pun pergi. Tubuh dan wajah Imar sudah sangat pucat. Dalam perjalanan itu pun Imar sering beristirahat karena rasa sakit yang semakin menjadi-jadi di beberapa bagian tubuhnya. Singkatnya mereka pun akhirnya sampai di depan rumah haji yang dimaksud oleh Imam. Setelah mengucapkan salam, Imam pun mengajak Imar untuk masuk ke rumah itu. Namun baru saja kakinya menaiki serambi rumah, tiba-tiba Imar menjerit kesakitan lalu berjalan mundur. Sakit, panas, aku tidak sanggup melangkah lebih jauh lagi, teriak Imar sambil menangis. Sedikit lagi saja, kamu harus menguatkan diri agar kamu bisa bebas dari susuk itu, kata Imam. Mendengar suara ribut-ribut di luar, seseorang keluar dari rumah itu. Laki-laki berpeci yang berusia 50 lebih itu adalah Haji Bahran yang dimaksud oleh Imam. Jangan dipaksa, Mam, biarin aja. Aku akan mengeluarkan beberapa benda itu di sini saja, kata Haji Bahran. Sesaat setelah mereka berkata seperti itu, Haji Bahran kembali masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah beberapa saat yang agak lama, dia pun keluar lagi sambil membawa segelas air putih. Minumlah, suruh Haji Bahran. Imar mengambil gelas itu lalu perlahan meminumnya. Namun baru satu tegukan saja Imar sudah merasakan rasa dingin yang keluar dari dalam tubuhnya. Sekarang cobalah untuk masuk rumahku, kata Haji Bahran. Sesaat Imar terlihat ragu karena tadi kaki dan tubuhnya terasa sakit dan panas saat hendak menaiki serambi Haji Bahran. Namun saat dipaksa oleh Imam, akhirnya Imar pun mau. Dia memejamkan matanya saat menginjakkan kakinya di serambi rumah itu. Namun anehnya kali ini tidak ada rasa sakit lagi. Setelah mereka masuk ke dalam kamar, Haji Bahran lalu menyuruh Imam untuk kembali ke tanah seraya memberikan secari kain putih pada Imam. Imam mengurutkan kening tanda tidak mengerti. Kumpulkan benda-benda yang jatuh dari tubuh istrimu itu, kata Haji Bahran. Imam semakin bingung, namun dia nggak ingin membantah perkataan Haji Bahran. Lalu Imam segera berjalan keluar lagi dan benar saja. Ternyata dari tempat Imar tadi berceceran beberapa benda aneh yang Imam pun nggak tahu apa benda itu. Setelah merasa sudah mengumpulkan semuanya, Imam pun masuk ke dalam rumah dan menyerahkan benda itu kepada Haji Bahran. Haji Bahran membuka kain itu lalu menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Aku tidak percaya masih ada yang menggunakan benda ini. Pantas saja kamu kesakitan dan kepanasan saat masuk ke rumahku. Imar tiba-tiba merasa pusing dan rasa pusing itu semakin menjadi-jadi saat Haji Bahran mulai membaca sesuatu. Setelah itu semuanya menjadi gelap. Saat Haji Bahran mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba Imar kesurupan. Suaranya bukan lagi seperti suara Imar, suaranya terdengar serak dan berat.
Imar yang sudah kesurupan itu meneriaki dan membentak dengan perkataan kasar kepada Imam dan Haji Bahran. Bahkan Imam diserang hingga terlempar sampai ke dinding. "Aku tidak akan membiarkan kalian menggagalkan rencanaku," teriak Imar. Setelah berkata seperti itu, Imar berusaha lari keluar rumah. Namun dengan sigap Haji Bahran menghadang langkah Imar sambil membaca La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Lalu Haji Bahran menyiramkan air ke wajah Imar dan seketika Imar lemas dan jatuh ke lantai. "Ikat istrimu sebelum air itu kering. Makhluk itu akan kembali merasuki tubuhnya jika air yang kusiramkan ke wajahnya tadi kering. Kita harus cepatnya melepaskan susuk itu dari tubuh istrimu," kata Haji Bahran seraya menyediakan sebuah kain seperti kain untuk penutup jenazah. Dengan cepat Imam segera mengangkat tubuh Imar lalu mulai mengikatnya. Di sini saat Imam mengikat Imar, dia tidak sengaja menyapu air di wajah Imar dengan bajunya. Lebih tepatnya sih kesapu, yang mengakibatkan Imar kembali dirasuki. Dan dengan posisi Imam yang berada di depannya, akhirnya Imam pun terkena gigitan Imar. Daging di lengan Imam sampai terkoyak karena gigitan itu. Sontak saja Imam yang kesakitan itu berlari keluar rumah sambil meraung-raung. Tinggallah Haji Bahran dan Imar berdua di dalam ruangan itu. Imam yang terluka di bagian lengannya itu menutup luka bekas gigitan Imar dengan tangannya. Rasa sakit yang teramat sangat dia rasakan. Berpindah ke dalam rumah Haji Bahran yang ditinggal sendiri itu pun langsung diserang oleh Imar. Imar terus mengatakan hal-hal yang membuat Haji Bahran terpaku, mengingat masa-masa dulu tentang sebuah kesalahan di masa lalunya. Namun itu tidak berapa lama karena Haji Bahran kembali tersadar dan langsung menyiramkan air yang tinggal setengah gelas ke wajah Imar. Dan seketika itu Imar lemas tak sadarkan diri. Haji Bahran kemudian langsung melakukan pelepasan susuk-susuk milik Imar yang dimulai dari susuk intan yang ada di wajahnya. Dan ketika sampai pada area payudara, Haji Bahran berhenti lalu memanggil Imam yang ada di luar. Dan setelah Imam masuk, Haji Bahran mengarahkan Imam untuk mengambil atau melepaskan susuk yang memang sudah keluar setengah di bagian yang sulit dijangkau itu. Setelah beberapa saat lamanya, akhirnya semua susuk itu di area itu berhasil dilepas oleh Imam. Imam memandangi benda-benda aneh itu, selain intan itu sambil bergidik ngeri. "Ini apa, Bah?" tanya Imam. "Aku belum pernah melihat benda ini sebelumnya." Haji Bahran tersenyum kecut. Ini adalah susuk yang sudah sangat jarang digunakan orang-orang karena nggak sembarang dukun yang bisa memasang susuk ini, kata Haji Bahran. "Apa ini bahaya, Bah?" tanya Imam lagi. Haji Bahran menarik nafas panjang, lalu berkata, "Dulu sewaktu aku masih muda, aku juga pernah berguru pada seseorang dan waktu itu guruku dipanggil ke sebuah rumah dan aku pun diajak. Di sana kami melihat seorang wanita yang tubuhnya disemen dan hanya menyisakan bagian kepalanya saja. Kata anak-anak dari si wanita yang disemen itu, tubuh ibu mereka itu sudah membusuk, namun tidak juga kunjung meninggal. Kata guruku, wanita itu terlambat melepaskan susuk seperti ini, dan si wanita ini tidak akan mati meskipun tubuhnya sudah membusuk. Dan untuk menghindari rontoknya daging yang membusuk itu, maka tubuhnya harus disemen. Guruku lalu menyuruh mereka untuk menghancurkan semen tersebut. Dan singkatnya, setelah semen dihancurkan, kami melihat pemandangan yang benar-benar buruk. Tubuh wanita itu sudah membusuk sepenuhnya, hanya bagian-bagian tertentu saja yang tidak busuk. Kata guruku, bagian yang tidak busuk itu, disitulah tempat susuk itu ditanam," cerita Haji Bahran. Imam terdiam sejenak memikirkan cerita Haji Bahran. "Apakah nanti istriku juga akan seperti itu, Bah?" tanya Imam dengan raut wajah yang sangat khawatir. "Kita berdoa saja ya, semoga hal itu tidak terjadi pada istrimu," jawab Haji Bahran. Sesaat setelah Haji Bahran menjawab pertanyaan Imam tersebut, tiba-tiba Imar sadar. Dan 1 minggu setelah mereka pulang dari rumah Haji Bahran, keadaan Imar semakin memburuk. Di setiap bagian tubuhnya, bekas susuk itu kini membiru, seperti luka yang di dalamnya mengandung darah. Semakin hari biru-biru itu meletup-letup di tubuh Imar dan semakin membesar, hingga akhirnya pecah satu persatu dan bau cairannya yang keluar itu sangat busuk.
Dan setelah itu pun Imar jatuh sakit dan luka-lukanya yang bekas susuk itu membusuk. Semakin hari semakin parah, bahkan sudah mulai dikerubungi belatung dan lalat. Walau sebagian tubuhnya membusuk, namun nafsu makan Imar semakin bertambah. Pernah suatu hari disediakan 1 bakul nasi dengan lauk 1 ekor ayam kampung dan semua itu habis dia makan. Di sini Imam mulai berniat untuk memanggil Haji Bahran. Dia takut jika istrinya akan menjadi seperti wanita yang pernah diceritakan oleh Haji Bahran itu. Malam itu Haji Bahran datang. Haji Bahran terpaku melihat keadaan Imar. Setelah Haji Bahran melihat-lihat tubuh dan bagian wajah Imar, dia langsung kaget. "Ini bukan istrimu lagi, Mam. Tubuhnya sudah diambil oleh jin dan ternyata masih ada susuk yang melekat di tubuh istrimu," kata Haji Bahran. Imam yang mendengar perkataan Haji Bahran itu pun langsung terduduk lemas, air matanya mengalir deras. "Yang tabah ya Mam, kita akan berdoa semoga Allah permudah jalan pulang untuk istrimu," kata Haji Bahran menenangkan. Setelah berkata seperti itu, Haji Bahran kemudian duduk bersila. Di depannya sudah ada seteko air putih. Dia membaca ayat-ayat khusus sambil meniup air ke teko tersebut. Setelah selesai, Haji Bahran kemudian menyiramkan air di dalam teko itu kepada Imar, dimulai dari kepala hingga kaki. Dan saat air itu menyentuh permukaan kulit Imar, tiba-tiba tubuhnya bergetar. Uap putih tipis keluar dan seiring dengan itu tiba-tiba di bagian mulut, dagu, dan lidah Imar terlihat ada sesuatu yang menonjol keluar. Benda itu pun langsung ditarik oleh Haji Bahran dan setelah semua benda itu keluar, Imar pun menghembuskan nafas terakhirnya. Imar meninggal dunia. Singkat cerita, setelah pemakaman Imar selesai, Imam pulang dengan wajah sedih untuk mempersiapkan acara tahlilan. Sekitar jam 11 malam saat Imam hendak ingin tidur, namun saat hendak memejamkan mata, tiba-tiba tercium bau busuk menyengat di sekitarnya. Bau itu tidak asing lagi di hidungnya. Iya, itu bau seperti bau busuk tubuh Imar waktu dia masih sakit. Imam mengurungkan niatnya untuk tidur. Kemudian dia duduk dan mulai berkata, "Imar, aku tahu kamu di sini. Aku sudah memaafkan semua kesalahanmu yang kau sengaja ataupun tidak. Sekarang pergilah. Aku sudah ikhlas," kata Imam. Dan setelah Imam berkata seperti itu, perlahan-lahan bau busuk yang menyengat tadi itu menghilang. Dan dimulai dari malam itu, semua mantan suami ataupun keluarga mantan suami Imar yang masih hidup mengaku didatangi arwah Imar yang ditandai dengan bau busuk secara bergantian, hingga sampai malam ke-100 setelah kematiannya. Selesai.